biasanya orang Islam itu kalau dia melihat tulisan ini, ya pasti dia bisa baca itu. Allah, tidak mungkin kalau ada juga orang Islam yang tidak bisa membaca ini, beleng-beleng itu memang tidak pernah mengaji seumur hidupnya barangkali, kasihan. Ya, nah, itu luar biasa. Tidak ada perbedaan penyebutan nama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Islam ini satu-satunya agama yang sumbernya juga benar, karena sumbernya adalah Al-Quran yang tidak pernah mengalami perubahan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Dan Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca oleh ribuan miliaran umat Islam, sehingga Tuhannya orang Islam ketika disebut sama dan seragam, tidak ada perbedaan penyebutan dan tidak ada kebingungan. Dan konsep nama ini itu bersifat final, tidak boleh dirubah-rubah dan tidak akan pernah berubah. Apakah nanti tahun 2020, 50 nanti nama Tuhannya diganti? Tidak mungkin. Sudah besok nama Tuhan kita ganti saja dengan ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini terekam di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak pernah berubah, maka namanya juga, nama Allahnya juga tidak akan pernah berubah. Itu bukti kita tidak pernah mengalami kebingungan. Nama Tuhan kita itu kita tidak pernah mengalami kebingungan. Konsep ajarannya juga tidak pernah berubah. Tauhid kenapa tidak pernah berubah? Karena terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Ikhlas, satu-satunya surah yang hanya menjelaskan Al-Quran. Tema pokok surah Al-Ikhlas itu cuma satu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, temanya satu, tentang Allah. Beda dengan surah-surah yang lain. Surah-surah yang lain kadang-kadang punya satu tema, dua tema, tiga tema. Misalnya surah Al-Fatihah itu kan temanya banyak. Tapi berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang unik. Makanya ada sahabat yang setiap hari mengulang-ulang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, duhur, asar. Yang dia baca cuma Qul huwallahu ahad saja. Kemudian ada sahabat yang memprotes, diadukan kepada Nabi. Nabi kemudian setuju dengan tindakan sahabat itu. Karena memang surah Al-Ikhlas ini punya keistimewaan. Hanya berbicara tentang Allah. Nah, kalau ayat yang hanya berbicara tentang Allah adalah ayat kursi. Kan gitu. Nah, selama masih ada ayat kursi, selama masih ada surah Al-Ikhlas yang dibaca oleh miliaran umat Islam, maka kita tidak akan pernah mengalami kebingungan tentang nama Tuhan kita. Berikut ajarannya, la ilaha illallah. Hadis, bagaimana dengan hadis? Hadis juga terjaga dan terpelihara. Para ulama sudah berhasil menyisihkan, memilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kemudian dikelompokkan, yang sahih-sahih dikelompokkan, yang dhaif dikelompokkan. Itu kerja para ulama yang diakui oleh sarjana-sarjana barat. Ada banyak serangan-serangan untuk meruntuhkan kehujjahan hadis, tidak pernah berhasil. Selalu muncul para ulama-ulama yang membela orisinilitas hadis, bahwa ini memang bukan ucapan para ulama, ini memang ucapan Nabi kok, ada sanadnya. Nah, itu salah satu kehebatan. Dan ilmu hadis itu hanya dikenal dalam tradisi peradaban Islam. Dalam peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban India, peradaban Persia, itu tidak ada yang namanya ilmu hadis. Ini adalah satu-satunya khas ilmu Islam, ilmu hadis, ada sanad. Tidak boleh kita sembarang mengatakan ini, itu, macam-macam, kecuali ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ini betul ucapan Nabi. Nah, kalau kita kan sekarang tidak usah repot-repot. Ya, karena memang ilmunya berat. Saya sendiri S2 ilmu hadis itu cuma pingin penasaran, kasihan. Berat. Makanya saya ditawarkan S3 hadis, mikir-mikir 2000 kali. Di samping karena ilmunya berat, nggak ada juga uangnya. Itu hadis terpelihara. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi itu tugasnya ada 3. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan Quran, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati manusia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Quran dan al-hikmah. Al-hikmah itu diterjemahkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi. Makanya terpelihara. Memang tidak seperti terpeliharanya Al-Quran. Kalau Al-Quran memang terjaga.
100%, maka tidak ada yang namanya Al-Quran maudhu, Al-Quran palsu. Kalau hadis kan ada hadis palsu, ya. Hadis hoak, hadis botek, dibuat-buat. Ya. Nah, memang karena itu memang redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Banyak kemudian para ulama-ulama yang ingin menggerakkan umat Islam, sengaja membuat hadis-hadis biar semangat umat Islam ini beribadah. Tapi kemudian mampu dilihat hadis itu, ketahuan langsung ini redaksinya maudhu atau tidak. Itu bagi orang-orang yang betul-betul pakar ilmu hadis, dari segi kebahasaan saja mereka sudah punya namanya firasat. Oh, ini hadisnya ini. Karena sudah apa? Karena sudah betul-betul menguasai hadis. Sampai mereka tidak pelajari sanad, mereka baca saja bahasa Arabnya, kok enggak enak, nah, itu sudah ketahuan. Itu kehebatannya para ulama. Dan itu salah satu karunia Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukti yang berikutnya. Qur'annya terjaga, hadisnya juga terpelihara. Nah, yang ketiga, terakhir ini, karena sudah mau jam 6 ini. Bentuk peribadatannya berbeda enggak cara kita beribadah? Dalam hal-hal yang pokok ya, beda dengan hal-hal yang sifatnya furu'. Misalnya yang satu kunut, yang satu tidak kunut, tapi itu kan diakui. Ya. Tapi ya, sholat maghribnya 3 rakaat, sama tidak? Sama. Rukun-rukun sholatnya tidak ada, hampir tidak terjadi perbedaan. Mungkin hanya sedikit saja. Menghadap kiblat harus menghadap Ka'bah, sama. Tidak ada perbedaan ibadah ritualnya, tidak ada perbedaan ibadah ritualnya. Puasanya sama, zakatnya sama, hajinya sama, tidak ada perbedaan.